Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani kegiatan belajar dari rumah ini. Semoga kita akan segera tatap muka di sekolah ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi 5 kingdom. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa klasifikasi adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Nah, menurut Robert Whittaker, seorang ahli biologi, dia mencetuskan bahwa makhluk hidup tergolong ke dalam 5 kingdom. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa kingdom dalam sistem takson merupakan tingkatan yang paling atas. Nah, di sini makhluk hidup terbagi ke dalam 5 kingdom atau 5 kelompok. Oke, sebelum kita mulai ke materi, Ibu mau tanya dulu nih. Kalian pasti pernah dong ke perpustakaan? Ya, baik perpustakaan sekolah, daerah, maupun nasional. Saat kalian merasa sulit menemukan buku yang kalian cari, pasti kalian akan menanyakannya kepada pustakawan yang ada di perpustakaan tersebut kan? Nah, kenapa para pustakawan tersebut bisa menemukan buku yang kamu cari dengan mudah? Kira-kira kenapa ya? Ya, betul. Karena buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut sudah dikelompok-kelompokkan berdasarkan jenisnya. Contohnya, fiksi dan non-fiksi. Terus ada buku yang bertemakan tentang pendidikan, ada yang bertemakan tentang hukum, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pustakawan tersebut cepat menemukan buku yang kamu cari hanya dengan bermodalkan judul misalnya. Nah, sama seperti klasifikasi pada makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ini bertujuan agar kita mudah dalam mempelajari ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Bayangkan saja jika makhluk hidup di dunia ini tidak dikelompok-kelompokkan. Nggak bisa dibayangkan dong. Pasti sangat kacau. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan 5 kingdom pada klasifikasi makhluk hidup. Peserta didik dapat menemukan perbedaan pada masing-masing kingdom. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri pada masing-masing kingdom. Seperti yang sudah tadi kita bahas di awal, bahwa kingdom menurut Robert Whittaker ada 5. Yang pertama adalah Monera atau bakteri. Yang kedua adalah Protista. Yang ketiga adalah fungi. Yang keempat adalah plantae atau dunia tumbuhan. Dan yang terakhir ada Animalia atau dunia hewan. Nah, kira-kira kita termasuknya di mana ya? Ya, betul sekali, kita termasuk ke dalam Animalia. Oke, kita bahas satu persatu ya kingdom ini. Yang pertama adalah Monera. Ciri-ciri dari Monera atau bakteri, yang pertama, dia berukuran kecil atau mikro, sehingga kita hanya bisa melihat bakteri dari mikroskop saja. Yang kedua, bersifat uniseluler. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini, bakteri memiliki tubuh yang hanya terdiri dari satu sel, sedangkan manusia atau hewan dan makhluk hidup yang lain memiliki sel yang banyak atau biasa disebut multiseluler. Yang ketiga, ada prokariotik. Bakteri tidak memiliki membran inti. Dan yang keempat, ada yang autotrof atau bisa membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis, dan ada yang heterotrof atau tidak membuat makanan sendiri atau bisa juga parasit. Kelima, hidup bebas atau parasit. Nah, berikut bentuk-bentuk dari bakteri.
Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk batang, dan ada yang berbentuk spiral. Nah, ini adalah contoh dari proses perkembangbiakan pada bakteri. Disebut dengan pembelahan biner. Pembelahan biner itu adalah pembelahan dari satu sel menjadi dua sel, dan dia memiliki sifat yang identik dengan sel awalnya. Dan ini beberapa contoh dari bakteri yang ada di sekitar kita. Ada Staphylococcus, ada Diplococcus, Bacillus, Salmonella, Vibrio, Treponema, dan Leptospira yang memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada yang kokus atau bulat, ada yang basil, vibrio, dan spiral. Dan ini contoh dari bakteri. Monera sendiri atau bakteri ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Nah, siapa aja sih yang menguntungkan? Ternyata yang menguntungkan itu sering kalian konsumsi. Yang pertama adalah Lactobacillus bulgaricus. Biasa digunakan di dalam fermentasi yogurt. Suka yogurt kan kalian? Nah, itu dibuatnya dengan bantuan bakteri ini. Yang kedua, Acetobacter silynum. Biasa digunakan dalam pembuatan nata de coco. Suka juga kan nata de coco? Dan yang ketiga, contoh lain adalah Streptococcus lactis. Biasa dibuat dalam pembuatan keju. Sedangkan yang merugikan ada juga, dan biasanya menyebabkan penyakit pada makhluk hidup lain. Contohnya yang pertama adalah Mycobacterium tuberculosis. Dia yang menyebabkan penyakit TBC pada manusia. Yang kedua ada Bacillus anthracus. Nah, bakteri ini menyebabkan penyakit antraks pada hewan. Yang ketiga ada Diplococcus pneumoniae. Nah, ini biasanya menyebabkan penyakit pada paru-paru. Selanjutnya adalah Kingdom Protista. Nah, pasti kalian mungkin beberapa ada yang familiar kan tentang Protista ini. Ya, betul sekali, Protista juga ada yang termasuk di dalamnya adalah ganggang atau alga, atau biasa kalian sebut rumput laut. Nah, rumput laut tersebut merupakan salah satu contoh dari Protista mirip tumbuhan. Oke, selanjutnya kita bahas yuk tentang Protista. Protista sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama Protista ada yang mirip jamur. Yang kedua, Protista ada yang mirip hewan. Dan yang ketiga, Protista yang mirip tumbuhan. Ada beberapa anggotanya yang mampu mensintesis makanannya sendiri, dan ada yang mampu bergerak dan memiliki karakteristik menyerupai hewan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah klasifikasi Protista mirip hewan. Protista mirip hewan atau protozoa dibagi atau dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah flagellata. Dan ini dikelompokkan berdasarkan alat geraknya ya. Flagellata bergerak menggunakan bulu cambuknya. Bisa dilihat di gambar ini ya. Mereka bergerak menggunakan bulu cambuk. Yang kedua ada Rhizopoda. Rhizopoda berjalan atau bergerak menggunakan kaki semut. Jadi, dia sebenarnya tidak memiliki kaki, tetapi tubuhnya bisa menyerupai kaki, sehingga disebut dengan kaki semut. Yang keempat ada Ciliata. Ciliata bergerak menggunakan rambut getar. Bisa dilihat di gambar, terdapat rambut-rambut getar yang membuat dia bisa bergerak. Yang kelima ada Sporozoa.
Sporozoa itu tidak memiliki alat gerak, sehingga dia bergeraknya itu dengan cara meluncur. Dan sporozoa inilah yang menyebabkan kita sakit malaria ataupun DBD. Selanjutnya, ada protista mirip tumbuhan atau biasa disebut dengan alga atau ganggang. Coba, kalau kalian lihat gambar ini, kira-kira gambar apa sih? Lautan darah kah? Atau lautan yang dikasih warna? No, bukan. Ini merupakan gejala atau peristiwa blooming alga. Ya, karena populasi dari alga merah itu meledak terlalu banyak, sehingga menyebabkan lautan menjadi berwarna merah seperti darah. Merugikan tidak? Bagi kita manusia mungkin tidak, tetapi bagi makhluk hidup yang ada di dalam lautan itu merugikan karena bisa menghalangi sinar matahari atau cahaya matahari yang akan masuk ke dalam lautan tersebut. Nah, sama seperti ini. Ini juga akibat dari blooming alga atau red tide dari alga merah. Nah, ganggang atau alga ini dibagi atau dikelompokkan menjadi 5 macam. Yang pertama ada Euglenophyta. Sama seperti tadi protista mirip hewan, dia dikelompokkan juga ke dalam protista mirip tumbuhan karena dia memiliki klorofil untuk berfotosintesis dan dia bisa bergerak juga. Yang kedua ada ganggang hijau atau Chlorophyta. Ganggang hijau ini memiliki ciri khas yaitu dia memiliki klorofil di dalam selnya. Yang keempat ada ganggang coklat. Nah, dia juga memiliki klorofil, tetapi yang paling dominan adalah pigmen warna coklatnya yang disebut dengan fucoxanthin. Ya, jadi bukan hanya alga hijau saja yang punya klorofil, alga coklat pun punya. Tapi selain klorofil, ada nih klorofil C juga. Ganggang coklat memiliki karotin dan fucoxanthin. Selanjutnya, ada alga merah. Alga merah juga memiliki klorofil, tapi ada pigmen lain yang menutupi klorofil tersebut sehingga dia membentuk warna atau memunculkan warna merah yang disebut dengan pigmen phycocyanin. Dan yang terakhir ada ganggang keemasan. Ganggang keemasan atau Chrysophyta merupakan salah satu kelas dari kelompok alga Heteroconthophyta. Warnanya kuning keemasan. Bisa dilihat dari gambarnya ya. Warnanya kuning keemasan yang berasal dari kandungan pigmen karotin dan xanthofil yang banyak sehingga mendominasi warna kloroplasnya yang membuat klorofilnya tidak tampak. Berarti semua ganggang kelima ganggang ini memiliki klorofil, tetapi ada pigmen lain yang lebih dominan sehingga memunculkan warna yang tergantung dari pigmen yang dimiliki. Nah, ini adalah contoh dari alga coklat. Bisa dilihat ya, alga coklat merupakan salah satu komponen istilahnya penyusun hutan bawah air atau hutan bawah laut karena alga coklat merupakan alga yang terbesar di antara alga-alga yang lainnya. Dan ini adalah alga hijau atau biasa disebut Spirogyra. Lalu ada Volvox dan ini alga merah. Nah, alga merah ini yang biasa kalian konsumsi sebagai campuran dari es campur atau biasa dikenal dengan rumput laut atau biasa juga digunakan
dalam pembuatan agar-agar. Baik, selanjutnya adalah fungi atau biasa kita kenal sebagai jamur. Nah, di sini ada macam-macam dari jamur ya. Bisa kalian lihat, pasti sudah pernah lihat dong jamur-jamur ini. Nah, fungi ini memiliki ciri-ciri, dia memiliki benang-benang halus yang tersusun dari rangkaian sel yang terbentuk dari pertumbuhan spora. Nah, biasanya fungi ini hidupnya ada yang parasit dan ada yang saprofit atau dia memakan makhluk hidup yang sudah mati. Nah, di sini contoh ada di jamur roti, lalu ada pada tomat, nah ada pada pohon, dan ada pada tempe. Wah, berarti selama ini kita makan tempe itu makan jamur. Yap, betul sekali. Jamur pada tempe atau jamur rhizopus itu membantu dalam fermentasi tempe, sehingga nilai gizi pada tempe atau pada kedelai menjadi lebih bagus lagi. Nah, ada juga yang merugikan, yaitu jamur panu, yang kalau misalnya kalian jarang mandi, itu bisa menyebabkan butuh air, kurap ya, dan panu. Nah, selanjutnya ada plantai. Plantai sendiri dikelompokkan menjadi dua kelompok ya. Ada yang tak berpembuluh atau memiliki xilem dan floem, tidak memiliki xilem dan floem, dan ada yang memiliki xilem dan floem. Yang tidak memiliki xilem dan floem atau pembuluh, yaitu adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut. Dan yang memiliki xilem dan floem yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, ini adalah contoh dari Bryophyta. Sudah pernah semua kan lihat lumut? Nah, ternyata lumut itu banyak macamnya. Ada lumut hati, ada lumut daun, dan ada lumut tanduk. Nah, lumut-lumut itu tidak memiliki jaringan pembuluh pada tubuhnya, sehingga dia digolongkan terpisah dengan tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Selanjutnya ada tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta. Nah, Pteridophyta ini pasti sering dong kalian lihat atau waktu kecil familiar dengan tumbuhan-tumbuhan ini. Yang di belakangnya ada hitam-hitam kecil-kecil. Apa sih itu? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Itu adalah sporangium dari paku-pakuan tersebut. Karena dia bukan tumbuhan berbiji, makanya dia berkembang biaknya menggunakan spora. Tapi tumbuhan paku ini yang membedakan dengan lumut, dia sudah memiliki berkas pembuluh yaitu xilem dan floem, sehingga dia dimasukkan ke dalam tumbuhan berpembuluh, walaupun berkembang biaknya masih menggunakan spora. Nah, yang sebelah sini, ini adalah paku pada fase gametofitnya. Sedangkan yang sebelah sini yang kalian lihat mungkin di bawah daunnya ada bintil-bintil hitam, itu merupakan daun dalam fase sporofitnya. Sedangkan tumbuhan paku yang masih menggulung seperti ini berarti dia adalah tumbuhan paku yang masih muda. Karena ciri khas dari tumbuhan paku adalah dia memiliki daun yang menggulung ketika masih muda. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa contoh tumbuhan paku yang lain. Ada paku ekor kuda atau Equisetum, dan ada juga yang berbentuk seperti kipas, yaitu Marsilea crenata atau biasa disebut dengan semanggi. Nah, ini
Bisa kalian konsumsi atau bisa kalian makan untuk sayur-sayuran. Selanjutnya ada spermatopita atau tumbuhan berbiji. Dibagi menjadi dua macam ya, ada gymnospermae. Apa sih gymnospermae? Gymnospermae adalah tumbuhan yang berbiji terbuka. Maksudnya berbiji terbuka itu adalah bijinya tidak diselimuti oleh daging buah. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini, ada contohnya adalah pakis haji, ada melinjo yang biasa kalian pakai untuk sayur asam misalnya. Ya, ini merupakan biji yang tidak diselimuti oleh daging buah. Berbeda dengan mangga, pepaya yang bijinya itu di dalam buah tersebut. Tapi kalau gymnospermae, dia tidak memiliki daging buah sehingga bijinya berada di luar. Jelas ya? Kemudian ada angiospermae atau berbiji tertutup. Ini lawan dari gymnospermae. Jadi bakal bijinya dilindungi oleh daging buah, memiliki bunga yang lengkap. Nah, ini merupakan ciri khasnya juga. Terjadi proses penyerbukan oleh serangga atau burung karena memiliki kelenjar madu. Dan dikelompokkan menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Jadi bedanya dengan gymnospermae tadi, kalau angiospermae contohnya adalah buah mangga, buah pisang, buah pepaya, manggis yang bijinya itu ada di dalam buahnya atau daging buahnya. Oke, kita akan bahas tentang dikotil dan monokotil. Angiospermae sendiri dibagi menjadi dua macam berdasarkan keping bijinya. Ada dikotil, di mana dikotil tersebut memiliki dua kotiledon atau dua keping biji. Contohnya kalian bayangkan dikotil adalah kacang, yang monokotil kalian bayangkan adalah jagung. Sudah terbayangkan kan? Kacang memiliki dua kotiledon, sedangkan jagung memiliki satu kotiledon, di mana tidak bisa dibelah menjadi dua keping bijinya. Selanjutnya, pada dikotil, tumbuhan dikotil memiliki daun yang pertulangannya itu bisa menyirip, menjari, seperti pada gambar di depan atau di layar kalian. Sedangkan monokotil memiliki rata-rata tulang daun yang sejajar atau melengkung. Tapi ingat, ada beberapa tanaman yang memiliki tulang daun menjari seperti pepaya. Dia merupakan tumbuhan monokotil ya. Nah, selanjutnya biasanya pada tumbuhan dikotil itu batangnya berkayu. Kenapa berkayu? Karena di dalam batang tersebut ada yang namanya kambium. Dan bentuk berkas pengangkutnya atau berkas pembuluhnya dia melingkar. Sedangkan pada monokotil tidak ada kambium, sehingga kalian bisa lihat bahwa tumbuhan monokotil itu rata-rata tidak memiliki kayu atau tidak berkayu. Contohnya padi, jagung, pepaya, lalu ada lagi contohnya rumput, ya, dan lain sebagainya yang tidak tumbuhannya itu tidak berkayu. Sedangkan yang dikotil rata-rata tumbuhannya itu besar dan berkayu. Dilihat dari bunganya, bisa kalian lihat ciri-ciri dari dikotil adalah bunganya atau mahkotanya itu memiliki kelipatan 2, 4, atau 5. Di sini contohnya ada 5 ya. Jika monokotil itu memiliki bunga kelipatan 3. Di sini ada 6. Jadi bisa dilihat dari situ perbedaannya antara dikotil dan monokotil. Dan ciri selanjutnya yang terakhir itu adalah kalau dikotil itu akar tunggang. Makanya bisa tumbuh besar dan lebih kuat akar tunggang tersebut. Sedangkan jika monokotil akarnya adalah sedangkan monokotil memiliki akar yang berbentuk serabut sehingga tanaman monokotil tidak sekuat dikotil. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita tentang klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom sudah selesai, tapi masih kurang ya animalia.
Next, pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang Animalia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya kita share ke sosial media yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.